aku nggak bilang bahwa kondisi kemiskinan itu harus dirawat gitu ya. Ya itu harus kita lawan tentu saja gitu. Itu harus kita koreksi supaya semua orang punya hidup yang lebih sejahtera. Tapi maksudku adalah tetap ada perbedaan ketika mindset yang dididik oleh ibuku itu adalah mindset di mana kita bukan mendefinisikan kebutuhan berdasarkan orang lain, tapi berdasarkan diri kita sendiri. Dengan mindset di mana misalnya orang lain diajarin untuk banyak membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Oke. Ya misalnya mungkin ada tetangga aku yang sebenarnya dia lebih kaya dari aku, atau bukan tetangga lah ya, misalnya satu warga gitu di Depok gitu kan, yang mungkin dia sibuk membandingkan mobil tetangganya apa atau rumah tetangganya baru direnov, sedangkan aku tidak grow up dengan itu. Jadinya bandwidth pikiran aku nggak kepake buat itu kan. Jadinya aku bisa lebih banyak memakai pikiran, energi, dan waktu aku buat diri aku sendiri dan keluarga aku gitu. Kayak ya aku sama adik-adik aku sama ibu aku mungkin ngobrol dan diskusi misalnya tentang apa yang mau kita diskusiin, dibanding mikirin tetangga punya mobil apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya mindset gitu. Jadi dulu ya aku diajarin sama ibuku untuk memikirkan kebutuhan itu dari kerangka pikir kita butuhnya apa gitu. Jadi kita membeli sesuatu atau kita berpikir bahwa kita mau sesuatu, basisnya adalah kita butuh apa, bukan orang lain punya apa gitu. Jadi aku gak pernah berpikir misalnya aku sekolah gitu kan, di kelas ada 40 anak, anak-anak lain punya sepeda. Aku gak berpikir kayak gue harus punya sepeda juga nih karena semua orang punya sepeda. Aku gak pernah grow up dengan pemikiran seperti itu gitu. Aku tuh kayak sepeda buat apa ya? Gue bisa naik angkot ke sekolah, gue gak butuh sepeda gitu. Terus jalan-jalan di sekitar rumah juga gue gak punya waktu karena harus nyuci piring dan nyuci baju kan. Kapan mau naik sepedanya gitu. Iya kan, jadi aku gak kepikiran gila ya kalau orang lebih kaya enak ya punya sepeda gitu. Enggak, aku gak mikir gitu karena kayak aku gak butuh sepeda gitu. Nah ada hal yang aku butuh tapi aku gak punya waktu itu adalah akses internet. Karena aku harus ke warnet, sebenarnya lebih repot ya. Kalau misalnya punya internet di rumah, it would be better untuk proses aku belajar gitu. Nah waktu itu aku banyak pakai internet kan buat research ya, karena aku waktu itu banyak lomba karya ilmiah gitu, jadi banyak buat harus nyari bahan gitu kan di internet. Nah di situ aku ngerasa sebenarnya lebih simple nih hidup aku kalau internet ada di rumah. Dan tersedia terus gitu kan, dan dibayarin gitu sama orang tua aku. Sedangkan di situ aku banyak harus nabung uang jajan aku berapa lama buat bisa bayar warnet gitu sejam 2 jam gitu. Nah itu memang challenging, itu ada keterbatasan yang itu lebih better kalau gini. Tapi bukan berarti aku juga ngerasa kayak ini harus banget nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada ini, nggak juga gitu. Aku selalu kayak maksimalin dulu nih apa yang aku punya kayak gitu. Nah menurut aku itu dipengaruhi banget sama mindset kan akhirnya gitu, bagaimana aku menghadapi situasi yang ada. Jadi di satu sisi betul bahwa faktor lingkungan ya pasti berpengaruh gitu, dan kita harus memperjuangkan lingkungan yang lebih baik buat semua orang gitu kan, yang memberikan akses yang lebih besar untuk semua orang punya kesempatan dalam hidup gitu. Tapi di sisi lain kesempatan sebesar apapun akan dihadapkan pada mindsetnya seperti apa gitu. Kita nggak kekurangan contoh orang dengan akses unlimited gitu kan resources, terus hasilnya gitu loh, hasilnya apa? Jadi nggak selalu juga kemudian dengan semua lingkungan yang udah dibenerin outputnya itu langsung benar gitu kan, karena pada akhirnya kalau di buku aku nulisnya kan kartu yang kita terima dihadapkan pada cara bermain kita gimana gitu. Nggak bisa kartunya doang dibenerin dan nggak bisa cara bermainnya doang dibenerin. Jadi aku sendiri selalu di semua yang aku kerjain, aku memang mendukung kedua ini gitu, diperbaiki.